Hai, welcome back to Mak Olan Channel. Nah, ini di sore hari Mak Olan lagi ada di rumah. Kebetulan hari ini adalah jadwal off di kantor. Jadi dari pagi Mak Olan ada di rumah. Nah, cuman dari pagi udah beres-beres, sudah ngerjain pekerjaan rumah, udah selesai. Ini sore hari, udah mandi, udah rapih. Enaknya ngapain ya guys ya? Kalian ada pengalaman nggak? Boleh dong bagi di kolom komentar. Nah, sebetulnya Mak Olan udah janjian dengan seorang teman, tetangga deket rumah sini. Janjian tadi aku ajak dia untuk ngobrol-ngobrol di rumah Mak Olan. Dia mau sih, jadi ini lagi nungguin. Tapi ngobrolin apa ya? Ini sambil nungguin Mak Olan mikir-mikir dulu ya ngobrolin apa. Oke, ikutin terus ya guys ya Mak Olan. Tuh, kayaknya orangnya sudah dateng. Yeay. Makasih loh udah datang loh. Beneran loh dia datang. Thank you ya. Thank you for coming. Ini dia. Ini dia nih, sahabat-sahabat Mak Olan. Ini dia tadi yang Mak Olan ceritain. Teman, tetangga. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol. Ikutin terus ya. Halo Bu, apa kabar? Puji Tuhan baik. Sehat ya. Nah, Banget. sekarang udah new normal. Normal ya. New normal. COVID-19 belum berakhir sih, tapi kita sudah harus mulai menjalani kehidupan yang normal karena pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB. Ya. Gimana? Masih takut ke pasar? Jujur sampai saat ini belum. Jadi masih apa ya, kalau belanja masih ya berkisar di antara area sini saja. Jadi memang belum dari bulan Februari saya belum ke pasar lagi. Oh gitu. Iya. Ini sama sekali belum pergi ke tempat-tempat yang jauh. Belum. Oh gitu. Jadi Belum. masih takut ya Bu ya? Takut sih sebenarnya enggak ya, cuman menjaga aja iya. Bener sih. Jadi sebenarnya kalau tidak ada yang urgent Nah, banget, iya benar. nggak ada yang penting banget, ya nggak usah keluar rumah. Sebenarnya kan pemerintah juga nganjurin itu ya. Keren loh ini. ada orang yang bandel ya dibilangnya, atau ngeyel lah istilahnya. Ada orang yang tetap ya ngerasa apa sih itu COVID gitu, ada loh Bu ya. Yang cuek ya. Yang cuek gitu. Yang menyepelekan lah ya istilahnya. Menyepelekan gitu. Nah, kalau aku sih lebih setuju kayak dirimu tadi tuh yang ya udahlah, toh ini COVID ini memang belum berakhir. Nah, kita ya kalau emang nggak penting banget jangan keluar rumah untuk ini ya menghentikan penyebaran. Masih belanja di sekitaran ya, sini ya aja. Kalaupun memang terpaksa saya harus keluar, ya kayak apa ya, kayak misalnya saya paling jauh pergi cuman ke Geraha Raya, itu paling jauh ya. Paling sekitar berapa kilo itu? Nggak nyampe 5 km dari sini ya. Itu berusaha untuk tidak mengajak anak-anak. Jadi memang saya sendiri gitu loh. Meskipun anak mau ikut, yang nggak bisa gitu. Maksudnya saya masih membatasi anak-anak saya untuk tetap harus stay di rumah. Harus dari rumah ya. Flashback dikit ya, awal-awal kemarin COVID itu. Sebenarnya sih komplek kita tuh lumayan mencekam ya Bu ya. Ya, karena mencekam banget. Ya kalau Mama Gerald sih masih, kalau aku bilang enak, ya enak karena bisa stay di rumah ya, gitu. Nah kalau yang kayak Mak Olan yang harus kerja di antara jantung deg-degan gitu tapi harus berangkat, itu kalau aku ngerasain banget Bu gitu kan, gimana aku harus tetap keluar dari rumah karena perusahaan aku bekerja kan memang kebetulan salah satu yang dibolehkan tetap beroperasi. Jadi gak ada alasan juga untuk harus di rumah, mau nggak mau. Ya. Itu juga berlaku kok untuk suami saya. Nah ya betul. Suami saya juga tetap suaminya Mama Gerald tetap kerja ya. Kalau saya suami istri tetap bekerja. Nah selama COVID kemarin itu kan mencekam ya,
otomatis kan deg-degan dan dengan banyak hal juga yang uh, kita alami gitu Bu. Salah satu sih yang mau saya agak sedikit sorot ya, mungkin di grup kita juga kemarin ramai. Ini tuh yang isu-isu penyebaran berita hoax ini loh Bu. Kalau di awal-awal kan kemarin itu banyak banget kan ya yang broadcast kayak gitu. Berita inilah gitu. Padahal kalau kita sih ya mungkin kalau Mama Gerald juga sama seperti saya itu pas baca juga mungkin kita tahu gitu ini hoax. Seperti apa sih kemarin menyikapi berita-berita yang gencar banget itu di grup-grup ada sampai ada istilah dokter ahli COVID lulusan WhatsApp University yang gitu-gitu Bu. Itu kocak banget kan gitu kan. Jadi dokter dadakan ya. Iya, dokter dadakan tuh banyak banget gitu. Jadi ahli dadakan gitu kan. Kalau dirimu kemarin sampai sekarang lah gimana sih cara menyikapi kalau dapat berita hoax kayak gitu? Ya pastinya cross check dulu ya, itu benar atau enggak. Dan kebetulan saya juga bukan orang yang suka share sesuatu yang memang belum jelas. Nah itu loh. Ini yang paling parah itu sebenarnya Bu. Bukan paling parah, paling nyebelin. Orang tuh kalau yang gampang nge-share itu loh. Iya sih. Kalau saya sendiri sih, ya sebenarnya mau kesel gimana ya. Tapi kalau saya sendiri, saya harus cross check dulu. Harus misalnya kayak kemarin, kebetulan saya ini kan ketua RT ya. Oh iya, aku lupa kenalin ini Bu Rete. Ini Bu RT kita loh. Iya, jadi keren. Saya ini menunggu informasi yang benar-benar valid. Baru saya keluarkan di grup RT kami gitu kan, di grup RT kita gitu. Jadi kalau memang itu dari atasan sudah boleh di share, akan saya share. Tapi kalau memang itu belum di share dan hanya saya sendiri hanya mendengar katanya dan katanya, saya tidak akan pernah share. Iya, benar. Jadi makanya kemarin mungkin ada yang gregetan juga, ini kenapa sih beritanya kok nggak di up nih, kok kayaknya lambat banget nih. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu, tapi karena saya berprinsip seperti itu, jadi kalau saya belum ada informasi yang lengkap dan ada apa ya istilahnya amanat ya dari belum yakin dan pasti bahwa berita ini benar. Iya, saya nggak berani. Iya, benar sih. Harusnya sih memang seperti itu ya. Itu yang namanya mungkin yang disebut bersosial media yang bijak. Nah, mungkin itu bisa jadi. Nah, kalau dirimu kan memang kebetulan karena memang di sini adalah ketua RT itu kan tanggung jawabnya istilahnya pejabat pemerintah yang paling bawah gitu. Wakilnya pemerintah juga di lingkungan kita ini ya sampean gitu kan. Ya makanya kalau saya asal share berita dimintain pertanggungjawaban kan. Misalnya ditanyain ini informasinya dari mana? Kalau saya nggak paham, saya kan kebingungan ini itu. Iya. RT itu tuh sukanya share berita nggak jelas gitu kan. Tapi aku salut sih sama dirimu Bu. Maksudnya kalau aku kan orangnya agak-agak bukan emosian sih, mungkin lebih ekspresif. Jadi kalau misalnya nggak suka ya cenderung nunjukin gitu ya. Kalau dirimu tuh kan orangnya yang sabar, lembut, bisa ngejawab segala sesuatunya itu tuh mungkin orang yang dengan emosi, tapi dengan dirimu yang menjawab dengan lembut gitu misalnya dengan ini ya membawa orang yang tadinya yang lagi emosinya tinggi sih jadi itu kan di sosial media Bu, padahal aslinya ini susah banget sih dikasih pengertian gitu. Itu namanya kontrol diri Bu, berarti keren dong. Daripada tadi yang aku bilang kalau aku sih cenderung yang kayak susah gitu menyembunyikan kalau nggak suka gitu. Nah, itu juga sih tadi yang mau aku sorot di satu dari temanku ini ya. Dia itu kalau di sosial media itu berdebat iya. Dia berdebat iya. Aku beberapa kali karena kita berteman kan di sosial media. Aku ngikutin gitu ya. Beberapa kali dia itu kontra sih gitu. Tapi enak. Jadi, makanya aku bilang dia ini ibu rumah tangga, totally ibu rumah tangga gitu, ngurusin anak, suami di rumah aja gitu. Tapi kalau aku sih ngelihat caranya dia bersosial media, caranya dia menjawab komen-komentar orang, itu smart loh. Wah, langsung benar. Jadi
dia itu contoh ibu rumah tangga yang bijak lah. Kalau menurut aku, bijak bertetangga, bijak di dalam sosial media. Serius. Aduh, jadi tersanjung. Kita sharing lah ya. Maksudnya aku bisa melihat sesuatu yang positif dari dirimu gitu. Itulah yang mau aku sharing sebetulnya di channel Mak Olan ini. Jadi mungkin nanti topik apa lagi aku akan ngundang sampai. Aduh, mudah-mudahan masih mau ya guys ya. Maulah. Orang ibu rumah tangga itu kan setelah pekerjaan rumah tangga selesai kan nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, nanti ada topiknya, nanti kita yang bahas tentang kayak gitu, tentang ibu rumah tangga kalau udah selesai kegiatan itu ngapain nanti. Ada loh, yang kita mau gitu. Cuma sekarang kita lagi tema tentang COVID dulu ya guys ya. Pokoknya nanti jangan merembet dulu ke situ. Nah, tadi yang tentang bijak bersosial media itu benar loh. Dia itu mulai dari zaman kemarin politik panas ya. Dia itu dengan mungkin yang pilihannya berbeda. Aku jujur ya Bu ya, aku pribadi tuh sempet lah gitu jadi blokir-blokiran lah. Jadi aku jadi di-unfriend sama teman aku. Cuman gara-gara aku tuh suka memposting, padahal aku nggak ini ya. Coba deh kamu kan lihat ya postingan aku Bu ya. Aku tuh nggak yang frontal memaki-maki orang. Aku tuh kalau nge-share pun pasti aku nge-share yang memang misalnya dari akun resminya Jokowi, gitu deh ya. Pokoknya kalau itu hanya karena postingan orang yang nggak jelas, aku nggak pernah. Dan tidak pernah menyerang lawan politik ya. Kita tidak pernah menyerang. Cuman kalau misalnya kita sudah posting misalnya yang lawan politiknya seseorang, kan dia memang pasti akan komen Bu. Nah itu yang aku lihat kalau dari Bu Yuli ini, Mama Geral ini, itu bisa. Dan dia tuh bisa sabar loh ngejawab. Bukan gitu, begini, tapi masuk akal gitu. Dan penjelasannya itu smart loh gitu. Aduh, itu gimana tuh bisa kok dirimu bisa sesabar itu gitu lah, menjawab komen-komen orang gitu. Kamu bisa sabar itu gimana sih? Ya kalau saya pikir sih ini ya, kalau untuk masalah saya buta, politik itu buta gitu. Cuman kalau ya kan banyak ya Bu, itu tadi salah satu contoh doang sih. Kalau aku itu karena ingat aja kemarin pas lagi panas politik itu aku sampai jangan gitu. Nah, kalau dirimu tuh ya banyak hal tentang COVID, tentang apa itu bisa ngejawab dengan enggak sih sejauh ini enggak. Waktu pas panas-panas politik itu dan memang suka ada adu argumentasi, tidak ada satu teman pun yang memblokir sih, enggak ada gitu. Mungkin juga saya juga sama sih, kadang-kadang panas juga ngelihat teman-teman yang postingannya yang sering hoax atau apa gitu. Cuman kan ya sudahlah, mereka yang ini yang penting kadang-kadang kita ingatkan saja gitu. Proses dulu kebenarannya gitu. Benar atau enggak. Tapi kalau memang mereka ya memang seperti itu ya udah enggak apa-apa. Ya bebas aja selama dia enggak. Toh nanti kalaupun memang ada resiko mereka yang nanggung. Dia nanggung sendiri. Benar sih. Kalau aku sendiri untuk menjelaskan ke mereka gitu ya, yang aku paham saja gitu. Kalau memang misalnya A ya aku akan jawab A, kalau memang aku tahunya B aku jawab B. Iya itu ya mungkin salah satu kunci ya. Kalau kita nggak paham dengan apa yang akan gitu ya udah nggak usah dikomentarin gitu ya, nggak usah sotoy lah istilahnya ya. Benar. karena yang ada akan mengundang emosi, kesel, benci gitu kan. Blokiran. Nggak penting banget gitu kan. Nah, kalau aku kemarin satu gini Bu, nggak tahu deh kalau dirimu ngerasain apa enggak. Balik lagi yang COVID di awal-awal itu kan suka ada yang share di grup gitu. Nah, aku tuh agak ngerasa risihnya itu rajin banget nge-reshare gitu loh. Misalnya dia dapet nih, dia di broadcast sama orang, terus dia reshare gitu. Sementara situasi lagi mencekam, lagi terus ditambah yang seperti semakin menakut-nakutin gitu kan. Misalnya kayak gini Bu, broadcastnya kayak gini lah, kira-kira isinya gini, hati-hati jangan pergi ke ATM karena sekian puluh orang positif dari ATM, hanya virus. Sekarang coba kalau aku rasa kita boleh tanya semua orang yang positif, dia tahu nggak dia kenanya di mana?
Ya kalau misalnya dia tahu dia kenanya di mana, udah diantisipasi dong, ya kan? Maksud aku gitu. Iya benar, kalau di ATM itu kita harus hati-hati, tapi jangan juga ditakut-takuti. Sekian puluh orang, orang positif di situ. Itu kadang-kadang tuh lebay gitu loh. Berlebihan lah. Ya, itu jadinya menurut aku sih jadi berita hoax. Dan itu membuat apa ya, orang yang memang sudah takut menjadi semakin takut gitu loh. Orang yang memang khawatir menjadi semakin khawatir gitu. Iya, sementara kan kita dituntut untuk jaga imun ya. Sementara kalau kita ketakutan dengan yang kayak gitu-gitu itu kan ya berbahaya gitu. Nah, cuman kadang-kadang, nah kalau dirimu gitu di grup-grup keluarga kayak gitu suka ada kasih pro kontra kayak gitu? Iya, kemarin sih ada juga. Itu kan kalau saya sendiri ini ya apa, nggak terlalu seneng membahas hal yang kalau mereka, kalau sekali saya kasih pengertian, misalnya saya kasih penjelasan terus mereka tetap dengan pendirian mereka gitu bahwa ini dan pada ujung-ujungnya berdebat atau hindari. Ya. Kalau saya sendiri sih nggak ini ya, apa ya, untuk beradu argumentasi untuk hal-hal yang kayaknya itu nggak penting. Menurut saya nggak penting gitu loh. Hindari ATM loh. Lah kita kalau mau ngambil duit gimana? Itu gitu. Yang penting kita sesuai protokol. Selesai dari ATM sampai di rumah kita cuci tangan dulu, atau ya pokoknya boleh pakai sarung tangan atau bagaimana gitu. Iya. Yang penting gitu aja, nggak perlulah kita juga ikut nggak boleh kesana di sana. Tapi dia belum boleh disebarin di grup. Masih kasihan lah, gini lah. Kita ini ada 3 keluarga yang sempat di karantina. Tapi puji Tuhannya di klaster kita ini orang-orangnya